Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mutia Hafiz dengan NPM 41540302300052 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dengan kelas A02. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada pertemuan ketiga pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Desi Rahmawati, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kurtilas atau Kurikulum 2013, dan Kurmer atau Kurikulum Merdeka, dan sedikit ulasan mengenai Deep Learning. Perbandingan berdasarkan tujuan. Pada tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, fokus tujuannya yaitu lebih bersifat desentralistis atau sekolah dan guru diberikan otonomi luas dan kebebasan untuk mengembangkan tujuan dan materi ajar sesuai dengan potensi daerah dan karakteristik peserta didik. Dan untuk acuannya yaitu mengacu pada standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan secara nasional. Namun, pengembangannya di tingkat operasional atau RPP diserahkan kepada guru. Dan untuk penekanan utamanya ada pada aspek pengetahuan dan pengembangan individu dengan tujuan menciptakan kemandirian guru dalam penyusunan kurikulum. Sedangkan pada kurikulum 13 atau Kurtilas, tujuan utamanya yaitu lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas secara nasional. Perencanaan pembelajaran itu lebih terpusat dan seragam di seluruh Indonesia. Nah, acuannya yaitu diturunkan dari kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang mencakup keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan atau bisa disebut kognitif, afektif, dan psikomotor secara terpadu. Nah, penekanannya itu lebih pada pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran dan pengembangan karakteristik siswa secara umum. Nah, perencanaan tujuan pembelajaran lebih rinci dan terstandarisasi dalam dokumen RPP yang relatif kaku. Selanjutnya, perbandingan pada kurikulum merdeka atau Kurmer, tujuan utamanya yaitu menekankan pada fleksibilitas dan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau biasa disebut student center. Perencanaan tujuan bersifat lebih sederhana dan esensial, dan pada acuannya dikembangkan dari capaian pembelajaran atau CP per fase yang kemudian diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, oleh guru atau bersama tim guru di sekolah. Guru memiliki kebebasan untuk merumuskan tujuan sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan belajar siswa. Nah, pada penekanannya fokus pada materi esensial, pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan kompetensi siswa agar lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan nyata. Perbandingan berdasarkan materi. Yang pertama pada KTSP. Untuk materi ditetapkan oleh satuan pendidikan atau sekolah berdasarkan standar isi nasional dan kebutuhan daerah. Dan untuk kedalaman materinya cenderung luas dan padat menuntut penguasaan banyak konten. Dan untuk pendekatan penyusunan materinya berbasis isi atau konten, base, dan terpisah antar mata pelajaran. Nah, sedangkan untuk Kurtilas, materinya disusun secara nasional dan terstruktur, berpusat pada pencapaian kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Untuk kedalaman materinya, materi lebih dipadatkan untuk menekankan pada pemahaman konsep dan keterkaitan antar materi. Dan untuk pendekatan penyusunan materi, terpadu dan tematik, terutama di SD dengan pendekatan saintifik. Dan untuk kurikulum merdeka atau Kurmer, materinya yaitu bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran atau CP serta alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kedalaman materinya itu disederhanakan agar lebih bermakna dan kontekstual, menekankan pada kompetensi esensial. Dan
Pendekatannya konseptual dan diferensiatif, memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Perbandingan berdasarkan strategi. Pada kurikulum KTSP, guru memiliki kebebasan yang lebih luas dalam menentukan strategi, umumnya bersifat teaching center atau berpusat pada guru, dengan menggunakan metode konvensional atau ceramah. Pada Kurtilas, menggunakan pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan, mendorong student-centered learning. Dan pada Kurmer atau kurikulum merdeka menggunakan pembelajaran diferensiasi dan berbasis proyek atau project based learning, serta menekankan kemandirian dan kolaborasi siswa. Perbandingan berdasarkan evaluasi. Pada kurikulum KTSP, evaluasi pembelajaran masih berfokus pada hasil akhir belajar peserta didik. Penilaian yang dominan digunakan adalah penilaian sumatif seperti ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sedangkan untuk kurikulum 2013, jika pada KTSP penilaian lebih berorientasi pada hasil akhir, maka dalam Kurtilas penilaian dirancang lebih autentik yang mencangkup penilaian formatif dan sumatif secara seimbang. Selanjutnya pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, pendekatan terhadap evaluasi pembelajaran semakin maju dan berpusat pada peserta didik. Evaluasi dalam kurikulum merdeka dirancang untuk membantu guru memahami perkembangan belajar siswa secara menyeluruh, bukan sekedar menilai hasil akhir. Penilaian formatif memiliki posisi yang sangat penting. Guru melakukan penilaian secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Selain itu, kurikulum merdeka juga mengenal penilaian diagnostik dan penilaian sumatif tetap dilakukan pada akhir pembelajaran untuk melihat sejauh mana siswa mencapai pembelajaran atau CP. Namun, sifatnya tidak lagi sebagai alat pembeda kemampuan siswa. Selanjutnya, membahas pendekatan deep learning. Deep learning pertama kali diperkenalkan oleh Marton dan Saljo pada tahun 1976, yang merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman makna dan hubungan antar konsep secara komprehensif. Model pembelajaran ini berfokus pada pengembangan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pelajaran melalui pengalaman belajar yang menyeluruh, di mana siswa itu tidak hanya terlibat secara kognitif, tetapi juga secara emosional dalam proses pembelajaran mereka. Selanjutnya, deep learning memiliki 3 elemen utama. Yang pertama itu ada meaningful learning atau pembelajaran bermakna, yaitu menekankan bahwa proses belajar harus memiliki makna dan keterkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami konsep yang dipelajari dan dapat menghubungkannya dengan situasi sehari-hari. Yang kedua ada mindful learning atau pembelajaran sadar dan aktif. Ini menekankan kesadaran penuh dalam proses belajar. Siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam pembelajaran, berpikir, reflektif, serta memiliki niat dan motivasi internal untuk mengembangkan pemahaman serta keterampilan mereka. Yang terakhir ada joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi, di mana menekankan bahwa pembelajaran ini harus menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menggugah minat siswa. Dengan suasana belajar yang positif, siswa lebih termotivasi untuk terus mengeksplorasi pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mereka. Kesimpulannya, perbandingan KTSP, Kurtilas, dan Kurmer menunjukkan perkembangan pendekatan pembelajaran dan evaluasi yang lebih tradisional ke arah yang lebih fleksibel.
dan berpusat pada siswa. Kurikulum 2013 lebih terstruktur dengan pedoman nasional yang jelas, tujuan pembelajaran, mengadopsi pendekatan holistik dengan keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Materi lebih terfokus pada pemahaman konsep dengan integrasi tematik. Sementara itu, kurikulum Merdeka menonjolkan fleksibilitas tinggi dengan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada siswa. Secara keseluruhan, ketiga kurikulum tersebut mencerminkan evolusi dan berbasis konten menuju pendekatan yang lebih esensial, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi serta karakter siswa secara menyeluruh.